Benih Rahasia Sang Pewaris episode 106. Pastilah itu yang dimaksud ayah baptisnya dengan mengatakan bahwa situasi ini tidak menguntungkannya. Ia khawatir Kenzo akan menyakitinya di penjara, atau jika Kenzo tahu apa yang terjadi di masa lalu, ia pasti akan membuat Ruben membusuk di penjara selama sisa hidupnya. Nona Bella, sekarang Tuan Ruben tidak ada di sini. Kami akan mendengarkan perintah Anda. Bawahan itu memiliki firasat bahwa Ruben sekarang berada di jalan buntu, dan Bella adalah orang yang memegang aset luar negeri Ruben. Mereka pasti dapat memperoleh keuntungan dengan mengikutinya. Bella menutup matanya dan memerintahkan, "Kalian boleh pergi." Ayah baptisnya tidak akan membiarkannya menyerah begitu saja karena Artando memastikan bahwa dia tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Putra Artando masih diculik di luar negeri di bawah pengawasan bawahan Ruben, dan dia bahkan tidak tahu di mana dia dikurung. Terlebih lagi, Bella belum mewarisi aset ayah baptisnya secara penuh, jadi jika dia memutuskan untuk keluar sekarang, itu tidak akan menguntungkan baginya. Dia bahkan harus menanggung risiko diburu. Namun, dia bisa bertaruh pada Kenzo. Yang harus dia lakukan hanyalah melahirkan putranya dan membunuhnya untuk menikmati miliaran dolar aset dari kerajaan Wiharja. Katakan pada ayah bahwa aku akan melaksanakan rencananya. Bella menggigit bibirnya, merasa ambisius. Mampu bekerja bersama seorang konspirator seperti Ruben membuktikan bahwa Bella tidak memiliki pikiran yang polos. Di Summit Mansion, Firdaus telah mengirim beberapa orang untuk melakukan investigasi dan pemantauan. Akhirnya, mereka berhasil mengambil rekaman di dekat alamat pelacakan komunikasi. Itu adalah rekaman seorang wanita yang sedang menelepon, dan dia berdiri di samping air mancur. Berdasarkan lokasi GPS, Firdaus cukup yakin bahwa dialah yang memerintahkan petugas keamanan untuk membakar ruang server Black Sun Club. Bagaimanapun, dialah satu-satunya orang yang cocok dengan waktu dan alamat tersebut. Apakah kamu punya rekaman lainnya? Aku ingin sesuatu yang lebih jelas. Petugas keamanan mencoba mencari rekaman lain di layar pengawas dan memperbesar salah satu rekaman. Dalam rekaman tersebut, Firdaus dapat melihat wanita itu dengan jelas dan membelalakkan matanya karena terkejut. Memang, wanita dalam rekaman itu adalah Nindya. "Kirimkan aku video ini," kata Firdaus dengan tenang. Setelah dia kembali ke mobil dengan informasi ini, Firdaus menghubungi nomor Kenzo. "Halo, Presiden Wiharja, berdasarkan lokasi GPS, saya baru saja mengetahui bahwa orang yang memerintahkan keamanan untuk membakar ruang server adalah Nona De Agres." "Apa? Kamu yakin?" "Saya yakin itu dia. Saya akan mengirimkan informasinya kepada Anda nanti." Setelah kembali ke ruang kerja, Kenzo menerima rekaman yang dikirim Firdaus. Wanita di layar itu memang Nindya, dan dia sedang menelepon. Kenzo percaya bahwa tidak akan ada masalah dengan sumber Firdaus, dan sistem pelacakan mereka di bawah Wiharja Group bahkan terikat pada sistem penentuan posisi satelit untuk mengukur waktu dan jarak yang akurat. Mengapa Nindya memerintahkan petugas keamanan untuk membakar ruang server? Rahasia apa yang disembunyikannya? Keraguan Kenzo muncul. Mungkin Shira lebih tahu tentang Nindya. Ia lalu mengambil laptopnya dan bangkit untuk menemui Shira. Saat ini, Shira sedang berada di lantai 2, membaca setumpuk laporan material yang dikirim oleh ayahnya. Butuh waktu lama baginya untuk mencerna beberapa istilah material. Dia sudah merasakan sakit kepala karena dia tidak layak untuk mengelola perusahaan.
Apakah kamu punya waktu luang? Ada yang ingin kutanyakan padamu. Kenzo duduk di hadapannya dan menunjukkan laptopnya. Sambil menyipitkan matanya, Shira menatap wanita di layar dan bertanya, "Bukankah itu Nindya?" "Maafkan aku karena menyelidiki insiden 5 tahun lalu tanpa persetujuanmu." Kenzo meminta maaf sebelumnya. Mendengar itu, Shira bingung. "Mengapa kamu ingin menyelidiki masalah ini?" "Aku ingin menemukan bajingan itu dan membuatnya membusuk di penjara." Tatapan Kenzo dingin. Shira segera teringat panggilan telepon terbaru dari tuan rumah yang pernah tidur dengannya. Ia tahu bahwa pria itu adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja di sisinya. Pada saat itu, reputasinya dan latar belakang putranya akan sangat terpengaruh. Oleh karena itu, memenjarakannya mungkin merupakan satu-satunya cara untuk mengakhirinya untuk selamanya. "Apakah aku sudah memberitahumu bahwa Nindya lah yang mengatur agar tuan rumah itu tidur denganku?" Shira mengangkat kepalanya tanpa menghindari pertanyaan itu. Mendengar itu, Kenzo benar-benar tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal ini dari Shira. "Nindya adalah orang yang menjebakmu 5 tahun lalu?" Kenzo langsung membelalakan matanya karena tidak percaya. Shira ingat bahwa dia belum pernah menceritakan hal itu sebelumnya, jadi dia mengangguk. "Saat itu, Nindya dan saudara perempuanku bekerja sama untuk menipuku agar pergi ke klub. Begitu aku memasuki ruang privat, sudah ada seorang pria yang menyeretku masuk." Setelah mendengar informasi baru itu, Kenzo mengepalkan tangannya. Apa yang didengarnya dari Nindya adalah bahwa Shira telah memasuki kamar pribadi yang salah dan dilecehkan oleh seorang pria. Dia bahkan memutuskan persahabatannya dengan Nindya setelah itu. Antara perkataan Nindya dan Shira, Kenzo memilih untuk percaya pada Shira tanpa alasan. "Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa Nindya telah menjebakmu?" Kenzo merasa sangat bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri karena mempercayai kata-kata Nindya. "Bagaimana mungkin aku bisa melakukannya jika kau begitu protektif padanya? Aku khawatir kau akan lebih percaya pada kata-katanya daripada kata-kataku." Ketika Shira memikirkan hal itu, dia merasa gelisah. "Tentu saja aku percaya padamu," Kenzo menegaskan sambil menatap matanya. "Kenapa kamu menunjukkan foto ini padaku?" Shira bertanya sambil menatap layar. "Aku meminta Firdaus untuk memeriksa rekaman pengawasan pada malam saat kamu dibaringkan 5 tahun lalu dan menemukan bahwa seorang penjaga keamanan membakar ruang server Black Sun Club. Setelah memeriksa alamat IP dan log panggilan telepon penjaga keamanan, kami menemukan bahwa orang yang memerintahkan penjaga keamanan itu memang Nindya." Shira juga sama bingungnya. Mengapa Nindya melakukannya? Apakah dia mencoba menyembunyikan rahasia dengan membakar ruang server Black Sun Club 5 tahun lalu? "Tahukah kau bahwa Nindya dan aku tidur bersama di klub yang sama?" Kenzo berbicara meskipun dia tidak mau. Bagaimanapun, menyebutkannya selalu membuatnya sangat menyesal. Sekali lagi, Shira tercengang mendengarnya, jadi dia bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi?" "Aku tidak siap malam itu. Aku terjebak dalam perangkap seseorang, dan mereka ingin membuat skandal untuk memerasku, jadi aku melarikan diri ke kamar pribadi. Nindya datang kemudian, dan aku memanfaatkannya saat berada di bawah pengaruh obat." "Bukankah kamu sedang mabuk? Bagaimana kamu tahu kalau itu Nindya malam itu?" Shira bertanya karena penasaran. "Aku memberinya jam tangan setelah itu." Dia menemukan Ki melalui jam tangan itu. "Jam tangan jenis apa ini?"
Ini adalah salah satu jam tangan buatanku. Hanya ada satu di dunia, dan jam ini ada di tangan Nindya. Dia menggadaikannya di pasar barang bekas pada bulan Maret tahun ini, dan begitulah caraku menemukannya. Shira tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek dirinya sendiri dalam hati. Bagaimana mungkin mereka berdua mengalami hal yang sama, tetapi Nindya menerima kompensasi materialistis dan permintaan maaf dari Kenzo sementara dia tidak seberuntung itu. Tuan rumah yang ditemuinya itu egois dan kejam. Dia dibutakan oleh keserakahan, tidak menyesali kesalahannya, dan bahkan berani mengancamnya. Hal itu membuatnya putus asa untuk mencari bajingan itu dan melihat seperti apa tampangnya yang menyebalkan. Meskipun dia tampak marah malam itu dan bahkan menawarkan jam tangannya kepadanya, dia tidak akan pernah memaafkannya. Shira, kurasa kamu seharusnya lebih mengenal Nindya daripada aku. Menurutmu mengapa dia membakar ruang server? Tanya Kenzo. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menjawab, aku khawatir hanya Nindya yang tahu jawabannya. Karena tuan rumah itu ada dan bahkan mencoba mengancam Shira sebelumnya, Shira tidak pernah memikirkan kemungkinan bahwa Nindya telah menggantikan posisinya. Dia juga tidak menyadari bahwa bajingan itu sedang duduk tepat di depannya. Jika seseorang meneleponku, apakah kamu mampu mencari tahu siapa orang ini? Shira ingin mengandalkan kemampuan Kenzo untuk menemukan inangnya. Siapa yang kamu cari? Tuan rumah itu sebenarnya meneleponku beberapa hari yang lalu dan mengancamku. Jika dia meneleponku lain kali, mungkin kamu dapat membantuku mencari tahu siapa dia. Berikan aku nomornya. Aku akan meminta Firdaus untuk memeriksanya untukmu sekarang juga. Setelah mengeluarkan ponselnya, Shira menggulir ke nomor yang meneleponnya beberapa hari lalu. Kenzo segera mencatat nomor tersebut dan mengirimkannya ke Firdaus untuk diselidiki. Sebenarnya, aku bisa bertanya pada Nindya apakah aku ingin menemukan bajingan ini. Dia punya informasinya, tapi aku tahu dia akan menolak memberitahuku. Shira membenci Nindya sampai ke tulang-tulangnya. Setelah mendengar cerita Shira, Kenzo tidak lagi memiliki perasaan baik terhadap Nindya. Ia bahkan tidak ingin melihat wajahnya mulai sekarang. Merasa bersalah terhadapnya adalah satu hal, tetapi apa yang dilakukannya kepada Shira saat itu tidak dapat dimaafkan. Ketika ia mengetahui siapa orang itu, ia pasti akan membuat Nindya meminta maaf kepada Shira. Aku akan mencari orang itu dan membuatnya membayar perbuatannya saat itu, Kenzo meyakinkannya. Baiklah. Maaf merepotkan. Shira menarik napas dalam-dalam. Dia tidak ingin melihat wajah menjijikkan laki-laki itu, tetapi dia harus menghadapinya. Sementara itu, di Summit Mansion, Nindya baru saja kembali dari rumah sakit. Indra pengecapnya masih agak hambar, tetapi dia sudah meminta agen untuk menanyakan kondisinya kepada beberapa dokter asing. Meskipun demikian, Nindya tetap gembira dengan wajah barunya yang cantik di cermin. Satu-satunya hal yang Shira berhasil raih sejak mereka masih kecil adalah wajahnya. Nindya selalu seperti daun yang tumbuh di antara bunga mawar setiap kali ia berdiri di samping Shira. Sekarang, dia akhirnya menjadi bunga mawar juga. Tepat saat itu, teleponnya berdering. Setelah melirik layarnya, dia mengangkat telepon dan berkata, "Halo, Erik. Nona Deagres. Saya baru saja menerima kabar bahwa Nyonya Tua Wiharja akan menyelenggarakan jamuan makan keluarga tahunan besok dan mengundang teman-teman serta keluarganya.
Apakah Presiden Wiharja sudah memberitahu Anda tentang hal itu? Apa? Besok? Kekecewaan tampak di mata Nindya. Kenzo bahkan belum menyebutkannya padanya. Ya, besok sore di Wiharja Residence. Akan ada 3 meja untuk tamu yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Wiharja. Saya pikir Presiden Wiharja mengundang Anda. Aku ingin diundang. Erik, bisakah kamu memikirkan cara agar aku bisa masuk? Nindya tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia harus hadir. Anda boleh datang besok pagi tanpa memberitahu Presiden Wiharja. Begitu Anda tiba di sini, dia tidak akan mengusir Anda di depan begitu banyak kerabat. Nindya merasa itu masuk akal. Lagi pula, sudah saatnya baginya untuk memperlihatkan wajah barunya di samping Shira. Tidak hanya itu, ia harus datang lebih awal untuk jamuan makan, dan ia cukup yakin bahwa Helena tidak akan mengusirnya karena Kenzo telah mengambil kepolosannya sebelumnya. Saat dia duduk di sofa, ada sedikit rasa dingin di matanya. Dia tidak boleh melepaskan kesempatan ini untuk melawan Shira. Kemudian, dia menghubungi nomor Livy dan berkata, "Livy, datanglah ke rumahku malam ini. Aku punya hadiah untukmu." Jika dia ingin mengetahui apapun tentang Shira, Livy adalah orang yang paling dapat dipercaya. Mendengar ada hadiah untuknya, Livy segera meninggalkan rumah. Setelah tiba, dia terkejut melihat Nindya. "Nindya, kamu sudah operasi plastik?" Dia mengamati Nindya dari atas ke bawah dengan rasa tidak percaya. Nindya menyeringai. "Menurutmu aku mirip siapa?" "Kamu?" Setelah melihat lebih dekat, Livy berkata, "Kamu tidak melakukan operasi hanya agar terlihat seperti Shira, kan?" "Puji saja kecantikanku. Aku tidak suka mendengar yang lain," kata Nindya sambil menyombongkan diri. "Oh, kamu cantik sekali. Kamu jauh lebih cantik daripada Shira. Kecantikanmu membuatmu tampak anggun. Shira tidak sebanding denganmu." Livy segera memujinya. Menerima pujian tersebut membuat Nindya merasa senang. Ia lalu menyodorkan tas yang tidak disukainya ke depannya, sambil berkata, "Ini dia." "Wow, cantik sekali. Kamu memperlakukanku dengan sangat baik, Nindya. Aku selalu menginginkan tas ini, tetapi aku tidak pernah mampu membelinya." Sekarang setelah dia menggunakan uang yang diberikan Kenzo sebagai kompensasi, Nindya tidak lagi menyukai tas seperti ini. Dengan lugas, dia bertanya, "Katakan padaku apa yang Shira lakukan akhir-akhir ini." "Tahukah kamu? Ayahku memberitahu bahwa dia diculik, dan penculiknya kemungkinan besar adalah pelaku kematian ibunya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.